Nah, pemirsa, saat ini saya berada di Desa Guci Alit, Kebun Teh Kertowono, Lumajang. Desa ini berada di ketinggian di atas 1.200 meter dari permukaan laut. Oleh karena itu, desa ini sangat cocok sebagai perkebunan, utamanya adalah perkebunan teh. Nah, pada Pelangi Desa edisi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pemetikan teh, mulai dari pemetikan daun sampai dengan pengemasannya. Nah, seperti apa? Ikuti saya terus di Pelangi Desa edisi kali ini. Nah, Mbak, ajari saya dong, Mbak. Ini susah ya, Mbak ya? Oh, cari kuncupnya seperti apa sih, Mbak? Inilah suasana Desa Guci Alit, Kecamatan Guci Alit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa yang berada di lereng Gunung Semeru ini sejak ratusan tahun menjadi sentra kebun teh Kertowono, milik perusahaan Perkebunan Negara PTPN 12 Jawa Timur. Sebab itulah sebagian besar warga desa ini secara turun-temurun bermata pencaharian sebagai pemetik pucuk teh di kebun teh Kertowono. Setiap pagi sekitar pukul 5 warga desa yang bekerja sebagai pemetik teh berkumpul. Sesaat mereka absensi atau roll tenaga petik yang dipanggil oleh mandor kebun Kertowono secara berurutan sesuai daftar. Bila ada yang absen atau tidak masuk kerja, biasanya ada yang menggantikan, agar lahan teh yang menjadi tanggung jawab mereka hari ini dapat diselesaikan bersama. Dengan sarana transportasi yang disediakan pihak kebun Kertowono, mereka menuju ke lokasi kebun teh. Di kebun teh Kertowono Lumajang ini, setiap harinya terdapat 500 sampai 550 tenaga pemetik pucuk teh. Dengan transportasi ini, mereka setiap hari menyusuri jalan yang cukup terjal dilalui, terlebih di musim hujan. Meski demikian, mereka tampak senantiasa pantang surut. Semangatnya untuk bekerja sebagai pemetik pucuk teh sekaligus merawat tanaman teh dengan baik dan penuh tanggung jawab. Perkebunan Teh Kertowono Lumajang merupakan salah satu perkebunan teh milik PTPN 12 di Jawa Timur. Di samping ada lagi kebun teh yang luas di Wonosari, Kabupaten Malang. Kebun teh Kertowono Lumajang ini berada pada ketinggian dari 650 meter hingga 1.400 meter dari permukaan laut. Dari areal 1.163 hektar lahan milik kebun Kertowono, 740 hektar diantaranya untuk kebun teh. Sesampainya di kebun teh, para tenaga pemetik menempati hanca atau bagian lahan petik berbaris sesuai larikan tanaman. Mereka berkelompok, satu kelompok terdiri dari 5 orang untuk bahu-membahu menyelesaikan pemetikan pucuk teh pada hanca 1/8 bagian yang menjadi tanggung jawab mereka. Pemetikan sesuai standar rumus petik. Hasil petikan pucuk segenggam demi segenggam ditampung pada kocok atau tempat pucuk teh. Tidak boleh ditekan agar daun teh tidak rusak, kecuali hanya rusak pada tangkai karena dipetik. Bila kocok sudah penuh, dipindah ke karung rajut berkapasitas maksimal 15 kg agar tidak rusak.
Bila sampai rusak, akan menjadi fermentasi lebih awal sebab fermentasi hanya boleh terjadi di pabrik. Selain kerja pokok sebagai pemetik, mereka juga harus menjamin kelangsungan produksi dengan pemeliharaan rutin pada setiap bidang atau lorong tetap yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, pemirsa, beginilah kegiatan warga di Desa Guci Alit ini setiap pagi, yaitu memetik daun teh. Nah, Mbak, sebenarnya yang benar itu yang dipetik yang mana sih, Mbak? Oh, yang seperti ini ya. Jadi kuncup, kemudian daun 3 daun. Oh, 2-3 daun dari kuncup ya. Iya. Nah, jadi pemirsa, memetik daun teh itu yang benar adalah kuncupnya, kemudian 2-3 daun di bawah kuncup. Nah, Mbak, kalau kayu ini sendiri buat apa ini, Mbak? Buat kerataan kebun. Buat kerataan kebun ya. Oke. Nah, kalau kesulitannya sendiri apa sih, Mbak? Jadi pemetik daun teh ini? Kesulitannya ya kalau tidak rata itu. Kalau nggak rata, kenapa? Ya. Jadi nggak enak. Oh, medannya licin gitu ya? Kalau sukanya sendiri apa, Mbak? Sukanya. Kalau pucuknya banyak, hasilnya akan banyak. Kira-kira dalam sehari itu penghasilannya bisa sampai berapa, Mbak? 35 sampai 40 kilo. 35 sampai 45 kilo. Iya. Wow, lumayan juga. Itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 5. Jam 5 pagi sampai Jam 3. sampai jam 3 sore. Iya. Luar biasa sekali pemirsa, ternyata metiknya itu lumayan lama. Jadi mulai dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore. Bayangkan aja. Terus habis metik dari sini dibawa kemana, Mbak? Dibawa ke pondok. Ke pabrik ya? Iya, pondok dulu. Oh, dibawa ke pondok dulu, Ya. kemudian nanti Disutir, lalu ditimbang, lalu dibawa ke pabrik. Oh gitu. Jadi pemirsa, setelah dari sini itu nanti akan dibawa ke pondok, kemudian di sana akan ditimbang, nah kemudian akan diangkut ke pabrik untuk kemudian diproses. Tanaman teh dibudidayakan sebagai bahan baku minuman yang diperoleh dari pucuk tanaman. Pucuk teh adalah tunas pertumbuhan vegetatif dari tanaman teh, terdiri dari kuncup yang lazim disebut peko, ditambah 2 atau 3 daun di bawahnya. Pucuk-pucuk yang memenuhi standar petik, dipetik, dikumpulkan, ditimbang, lalu diangkut ke pabrik untuk proses pengolahan. Dari 700 hektar lebih lahan kebun ini, bila saat musim pucuk, hasilnya bisa mencapai 30 ton daun teh per hari. Tetapi saat masa paceklik, rata-rata 12 ton daun teh per hari, bahkan saat musim kemarau panjang, menurun hingga rata-rata 10 ton per hari. Pucuk teh ini akan terus-menerus banyak apabila fungsi tanaman bagus dan daya dukung tanaman baik, serta sinar matahari, hujan, dan kesehatan tanaman. Hasil paling tinggi saat musim basah biasanya bulan November dan Desember. Sedang bulan Januari mulai turun karena air agak jenuh dan tanaman pun agak lelah karena sudah mengeluarkan energi untuk pertumbuhan pucuk. Meski demikian, dapat disehatkan dengan pemupukan guna mensupport produksi dan memperkecil hama. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Nah, pemirsa, berkembangnya perkebunan teh PTPN 12 di Desa Kertowono, Kabupaten Lumajang ini tidak terlepas dari peran Bapak Sukar Purwanto ini. Nah, Pak,
kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Bapak bergelut di perkebunan teh ini, Pak? Saya mulai awal kerja sudah bergelut di tanaman teh tahun 1 Oktober 1975. Sudah bergelut di tanaman teh. Sudah lumayan lama juga lama ya Pak? Juga. Nah Pak, pengalaman selama di sini itu kira-kira suka dukanya seperti apa Pak? Suka dukanya memang banyak. Ya, suka dukanya juga ada enak juga tidak enak. Tapi kita sebagai penghasil teh ini harus bagaimana teh ini bisa mendapatkan perusahaan ini bisa lestari. Begitu. Jadi yang pertama berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa hanya satu orang saja, tapi semuanya komponen yang ada di sini itu sama-sama ikut. Nah Pak, saat-saat seperti apa sih Pak biasanya bisa panen banyak gitu Pak? Panen banyak itu pada musim flush. Musim flush itu mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember. Dan Januari ini mulai karena Desember itu sudah terkuras untuk menutup target ya, perusahaan ya. Maka produksi yang ada pada tahun 2010 itu terambil. Maka awal dari tahun 2011 ini mulai membangun lagi untuk 2011 Februari, Maret, April, Mei ini nanti akan meraih produksi yang banyak lagi. Nah Pak, ini kan kebunnya luas sekali Pak ya. Iya. Nah kira-kira dalam satu hari itu sampai bisa produksi berapa Pak? Kalau di Semingkir ini sampai 4 ton. 3,5 ton sampai 4 ton. 3,5 ton sampai 4 ton per hari. Iya. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Ternyata cukup banyak sekali Pak. Ya, Iya. itu dari luas kebun 153 hektar. 153 hektar. Itu Iya. di daerah Semingkir. Semingkir ya Iya. Pak ya. Nah, kalau bagi warga di sekitar sini sendiri Pak, arti dari perkebunan ini seperti apa Pak? Jadi karyawan masyarakat di lingkungan sini itu masih banyak berkecimpung ya untuk bekerja di sini, karena di teh ini kerjanya itu kalau memang anggapannya itu santai, tapi santai itu tidak memeras tenaga lah. Jadi orang-orang itu untuk mencari hasil itu cukup giat di sini. Dan memang rata-rata pemetik teh di sini itu adalah warga di sekitar sini ya Pak? Ya, ada yang ada di emplasemen. Yang terbanyak itu dari luar emplasemen, ada dari desa Kertowono ini yang paling banyak, dan desa Guci Alit. Nah pemirsa, ternyata keberadaan perkebunan teh PTPN 12 di desa Kertowono, Kabupaten Lumajang ini memang sangat berarti bagi warga yang ada di sekitar sini. Mari Pak. Tanaman sebagian besar masih produktif, hanya populasinya yang tidak standar lagi. Di antaranya karena masih ada tanaman teh yang usianya sudah 100 tahun. Tanaman yang sudah tua usianya disulam dengan tanaman baru sehingga lahan tetap rapat. Tahun ini, Kebun Kertowono akan mendatangkan bibit tanaman teh unggul dan ditargetkan tahun 2012 sudah ditanam di kebun. Meski dari tanaman unggul, masih dipilih lagi yang terbaik untuk ditanam. Selain itu, juga seleksi lahan, sehingga dari luas 700 hektar lebih menjadi hanya sekitar 400 hektar. Namun hasilnya mencapai 3 ton atau naik 1 ton dari selama ini yang hanya 2 ton per hektar. Khususnya teh perlu dilakukan peremajaan secara bertahap untuk menggantikan tanaman yang lama. Tanaman yang lama itu nanti akan kita ganti dengan tanaman klon unggul terbaru. Nanti kita bekerja sama dengan Balai Penelitian yang ada di Gambung, PPTK Gambung. Kita akan menyerap yang namanya klon unggul. Di sana ada 13 klon Gambung.
ditambah lagi nanti dengan 2 klon lokal kami. Sehingga nanti kami mempunyai 15 klon unggul atau unggulan dari masing-masing kebun yang kita kembangkan dalam bentuk tanaman kebun induk, Bu. Tanaman kebun induk sekaligus nanti akan kita evaluasi selama 3-5 tahun barangkali. Nah, dengan adanya setelah kita seleksi itu ada yang terbaik, itu nanti yang akan kita kembangkan. Sementara itu, setiap hari hasil pucuk dari masing-masing pemetik ini ditampung pada rajut dan ditempatkan di brak dengan tenda yang terpasang untuk mengamankan pucuk dari sinar matahari langsung dan air hujan saat setelah pucuk dipetik. Sebelum ditimbang, masing-masing pemetik menyortir hasil petik untuk memastikan pucuk yang dipetik memenuhi syarat pucuk 60% halus. Pucuk yang telah disortir diterima oleh mandor kebun dengan pemberian tanda kartu penerimaan. Pucuk yang telah diterima ditimbang oleh juru timbang pucuk 2 kali sehari, timbang pertama pada pukul 10.00 dan timbang kedua pada pukul 14.00. Hasil pucuk yang telah ditimbang ditampung pada beberan pucuk, diunggar, disortir akhir seperlunya, karena mungkin masih ada daun tua, ranting, atau benda-benda asing selain teh. Pengiriman pucuk yang telah ditimbang dikemas pada rajut angkutan maksimal 15 kg per rajut, lalu diangkut ke pabrik. Harapan kami nanti kebun Kertowono dengan klon unggul ini, itu potensi produktivitasnya bisa mampu rata-rata di atas 3 ton. Tentu memang tidak mudah itu, memang tidak mudah. Namun kami juga sudah menyiapkan tenaga ahlinya untuk melakukan pemetaan terhadap lahan. Jadi lahan-lahan yang dimungkinkan untuk mampu memberikan potensi produktivitas average per tahunnya itu 3 ton atau di atasnya, itu yang hanya kita tanami. Jadi kalau sekarang itu kebun teh Kertowono barangkali 700 hektar atau mungkin 740 hektar, kami nanti dengan cukup 400 hektar itu sudah di atas 1000 ton. Nah, pemirsa, saya sudah berpakaian steril seperti ini. Sekarang saya sudah berada di pabrik teh PTPN 12 yang ada di Kertowono. Dan daun-daun teh yang sudah dipetik di kebun tadi nantinya akan dibawa ke sini untuk kemudian diproses menjadi teh yang siap untuk dikonsumsi. Nah, seperti apa prosesnya? Ayo ikuti saya. Tahap pertama proses pengolahan teh adalah penerimaan pucuk teh. Pucuk yang diterima dari kebun ditimbang lagi dengan tujuan mengetahui jumlah pucuk yang akan diolah. Setelah ditimbang, pucuk teh diangkut ke watering tube atau palung pelayuan dengan menggunakan monorail. Pucuk lalu dikeluarkan dari rajut dan diunggar atau ditebar. Analisa pucuk dilakukan untuk memastikan lagi kualitas bahan baku. Tahap kedua adalah pelayuan dengan hembusan usara kering. Berlangsung 12 hingga 18 jam. Dan pucuk teh dibalik agar tingkat layu merata. Tahap ketiga proses turun layu, pucuk ditimbang untuk mengetahui tingkat kelayuannya. Kemudian diturunkan ke ruang penggilingan melalui mesin green leaf shifter, GLS.
mesin GLS berfungsi memisahkan benda-benda selain teh agar tidak terikut ke proses selanjutnya. Berikutnya penggilingan dengan mesin rotor vane dan CTC triplex guna menghancurkan dan membawa partikel teh menjadi butiran-butiran hingga proses oksidasi guna membentuk karakteristik teh yang dihasilkan. Setelah itu, bubuk teh dikeringkan sekitar 20 menit lalu disortasi sehingga menghasilkan teh dengan berbagai ukuran dan mutu sekaligus menentukan mana yang layak ekspor dan untuk kebutuhan lokal. Teh produksi kebun Kertowono yang dihasilkan dari ketinggian 650 hingga 1400 meter dari permukaan laut ini merupakan teh terbaik di Indonesia. Hal ini terbukti saat lelang, teh dari kebun Kertowono Lumajang, Jawa Timur ini harganya terbaik di Indonesia. $2,8 Amerika per kilogram berupa teh siap dikonsumsi. Bila dikemas dengan baik, teh PTPN 12 Jawa Timur khususnya dari kebun Kertowono ini dapat tahan 1 tahun. Kendati demikian, pihak kebun teh membatasi hanya sampai 6 bulan. Teh masih layak dikonsumsi dan tidak terkontaminasi. Dari pabrik kebun Kertowono inilah, teh kering selanjutnya dikemas menjadi berbagai jenis teh berkualitas untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Teh merupakan salah satu komoditas utama PTPN 12 Jawa Timur yang kini dikembangkan oleh unit industri hilir menjadi komoditas yang semakin berdaya saing di dalam dan luar negeri. Nanti industri hilir itu menjadi andalan utama. Jadi produk-produk yang dihasilkan bukan dijual dalam bentuk setengah jadi, tapi dijual dalam bentuk barang yang sudah jadi. Nah, untuk barang yang sudah jadi ini pun kita juga melakukan kerjasama dengan PTPN lain maupun dengan pihak swasta. Sehingga harapan kita bahwa ke depan PTPN 12 ini akan lebih berkembang lagi, sehingga akan memberikan peningkatan kinerja. Di samping itu juga akan memberikan sumbangan dividen kepada negara yang lebih besar lagi. Setelah melalui proses yang panjang, teh produk kebun PTPN 12 Jawa Timur ini dikemas dalam berbagai jenis produk teh prolas terdiri dari white tea atau teh putih, green tea atau teh hijau, dan black tea atau teh hitam. Teh putih atau white tea merupakan teh terbaik dan termahal saat ini. Karena diproses tanpa oksidasi, sehingga kandungan antioksidan dan zat yang bermanfaat lainnya tetap terjaga dengan baik. Teh putih juga mengandung lebih sedikit kafein dibanding jenis teh yang lain. Terlebih, warna dan aroma yang ringan membuat teh putih produk perkebunan negara PTPN 12 ini sangat cocok dinikmati di segala suasana dan mudah diterima oleh segala usia. Begitu pula dengan teh hijau atau green tea, juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Cita rasa yang khas menjadikan teh ini sebagai sajian menarik bagi para pencinta teh. Tidak kalah nikmatnya produk teh hitam atau black tea, memadukan aroma khas dan cita rasa tersendiri, serta menyajikan pengalaman yang beda bagi para penikmat teh. Yang pasti, berbagai produk teh berkualitas dengan cita rasa spesial, teh asli perkebunan Indonesia, khususnya Jawa Timur. Bersantai sembari menikmati teh di pagi atau sore hari seperti ini memang sangatlah nikmat. Dan teh yang saya minum ini adalah teh mutu superior yang diproduksi oleh pabrik teh PTPN 12. Dan tahukah Anda, cara menyeduh teh yang benar adalah ketika air baru mendidih,
kemudian langsung kita tuang dan kita tutup selama kurang lebih 5-6 menit, kemudian barulah dinikmati hangat-hangat. Dan ternyata teh juga memiliki khasiat yang sangat banyak. Misalnya saja sebagai mencegah kanker, kemudian juga antioksidan, dan juga bisa mengobati diare. Dan akhirnya, dari perkebunan teh di Kertowono PTPN 12, saya Alvina Hartanti, sampai jumpa.